Shalom jemaat Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Apa kabarnya minggu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja tentunya. Sebab kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Dan itu sebabnya kita harus memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Sing it out. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kau selamatkan dan pulihkanku. Angkat suaramu dan katakan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Thank you Lord. Mari angkat suaramu katakan, kasih yang begitu besar, oh lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu jemaat Tuhan dan katakan, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Sing it. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari bersama kita agungkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sing it. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Here we go. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Dia bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Dan percayalah, hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Come on. Yeay. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali
katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbang. Sepanjang sejarah manusia, Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, dan nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Shout it out. Hidupku penuh mujizat. Terima kasih. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, Tuhanku luar biasa. perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sing with us. Hey. Mari segenap hati kita katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Oh, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Allah yang melimpahkan mujizat dalam setiap hidup kita. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan, Kau layak terima segala pujian, segala penyembahan kami. Yes, you're worthy. Thank you, Jesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
pagi hari ini, saya percaya kasih Tuhan melingkupi kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan di lembah pun, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kita, dalam setiap musim hidup kita. Dia Allah yang berjanji bahwa setiap rencana yang Tuhan miliki untuk setiap kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mari sama-sama percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Setiap apapun yang terjadi Tuhan, Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan setiap kami yang mengasihi Engkau. We trust you Jesus, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau setia Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Lord, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari dengan segenap hatimu kita katakan, Kau izinkan sesuatu seruan iman kami Tuhan, kami percaya segala hal terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
selami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku mengandalkan-Mu, Kuasamu Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak tersalami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. sebab bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Come on, lift up your hands. Bersama-sama katakan kuasamu Tuhan tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Yes Lord, Kau besar Tuhan, lebih dari segala hal, segala tantangan Tuhan. Kau Allah di gunung dan di lembah. We trust you Jesus. Kami percaya padamu Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Dan mengandalkan-Mu, Haleluya. Akan kejayaan. kejayaanmu tiada Yes Lord. Amin. kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku mengandalkan-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak tersalami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku mengandalkan-Mu, Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. haleluya. Ku mengandalkan-Mu, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku mengandalkan-Mu, Haleluya. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat bersuka cita bisa menemui Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun lewat siaran ini, lewat streaming ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap ada di dalam
keluarga dan juga kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting di situasi yang seperti ini, milikilah terus pengharapan di dalam Kristus, karena pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Nah, saya ingin berdoa bersama-sama kita, dan kita akan tundukkan kepala dan kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah Kau limpahkan buat kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami setiap hari dan bahkan Engkau ada dalam hidup kami setiap waktu. Tuhan, kami meminta Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami dalam ibadah kami ketika firman-Mu disampaikan. Kami minta roh hikmat dan wahyu turun atas kami dan Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu supaya dapat menaburkan kebenaran firman Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini adalah di akhir kekuatan kita, Tuhan menanti kita. Di akhir kekuatan kita, Tuhan menanti kita. Saudaraku, saya selalu bersyukur ketika seseorang itu pada posisi yang terjepit, pada posisi yang situasinya sulit, sampai akhirnya dia tidak pernah bisa menolong dirinya sendiri. Nah, sebenarnya situasi ini seringkali diizinkan Tuhan datang di dalam hidup setiap kita, di mana kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Saudara, banyak orang ketika menghadapi situasi yang seperti ini, dia frustasi dan dia putus asa dan dia tidak memiliki pengharapan. Tapi justru saya ingin sampaikan buat Anda semua yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan acara ini, saya berkata bahwa ketika kita di posisi tidak bisa menolong diri kita sendiri, justru itu satu kesempatan yang besar untuk kita bisa membuka hati kita dan meminta pertolongan Tuhan. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, selalu kita bisa menghadapi situasi di mana kita tidak pernah bisa menolong diri kita sendiri karena situasi yang sulit, keadaan yang sulit yang kita hadapi. Betul-betul kita seperti berada di titik, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan berita baiknya saya mau berkata kepada saudara, justru di saat Anda tidak berdaya, di saat Anda tidak pernah bisa menolong diri Anda sendiri, disitulah Tuhan menunggu dan menanti Anda untuk Anda berteriak kepada Dia, untuk minta tolong, dan Tuhan pasti akan menolong saudara. Jadi saudara jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harap ketika Anda menghadapi situasi di mana Anda betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru di titik itulah saudara, itulah momen yang betul-betul pas untuk saudara bisa berteriak kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah lama menunggu Anda untuk menolong Anda. Cuma sering kali kita merasa masih bisa mampu untuk menolong diri kita sendiri ketika belum sampai pada situasi yang betul-betul habis-habisan. Sering kali Tuhan izinkan kita betul habis-habisan supaya kita menyerah. Dan ketika kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, saat itulah Tuhan menanti kita untuk menolong kita. Ketika kita datang dan berteriak kepada Dia, maka Dia akan menolong hidup kita sekalian. Jadi saya mau berkata begini saudaraku, ketika kita sampai di akhir dari kekuatan dan keakuan kita, saya ulangi, ketika kita sampai di akhir dari kekuatan dan keakuan kita, Tuhan sudah menanti-nanti untuk memberikan pertolongannya. Itu sebabnya kalau Anda menghadapi situasi hari ini, mungkin kondisinya sama seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Anda tidak bisa tolong diri Anda sendiri. Saya berkata kepada saudara, jangan putus asa. Sebab Tuhan menanti situasi yang seperti ini untuk menolong Anda. Sebab ketika kita merasa masih bisa, seringkali kita tidak perlu Tuhan. Dan Tuhan mengerti seringkali ego kita, keakuan kita. Kita merasa mampu. Tetapi pada saat Anda menyerah dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi, disitulah Tuhan menunggu. Berteriaklah kepada Dia,
maka dia akan menolong saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara membuka kisah yang ada di Alkitab yang sangat memberkati hidup saya. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ini bercerita tentang orang yang lumpuh selama 38 tahun lamanya. Kita akan baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau Anda lihat kisah ini, diceritakan ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Jadi kalau saya hitung 38 tahun itu kira-kira hampir 14.000 hari. Jadi saudaraku, hampir 14.000 hari orang ini dalam kondisi lumpuh, tidak bisa berjalan. Anda bisa bayangkan betapa dalam kondisi yang tidak berdaya selama 38 tahun atau kurang lebih 14.000 hari, saudaraku. Kita seringkali menghadapi masalah yang hanya 1 hari, 2 hari, itu aja kita sudah mengeluh, saudaraku. Tetapi ini 38 tahun atau kurang lebih 14.000, hampir 14.000 hari. Dia menjalani hidup di dalam ketidakberdayaan, lumpuh total. Dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, saudaraku. Bahkan diceritakan di dalam kolam Bethesda itu, ketika ada malaikat turun dan menggoncangkan air, maka barang siapa yang masuk ke kolam yang pertama, itu yang akan disembuhkan. Bagaimana dia 38 tahun sakit itu, dan mungkin selama 38 tahun dia menanti, atau mungkin 35 tahun, saya tidak tahu. Tetapi puluhan tahun paling tidak, dia menanti di kolam Bethesda itu, dan dia menunggu saatnya dia menjadi orang yang pertama untuk masuk di dalam kolam itu dan mengalami kesembuhan setelah malaikat menggoncangkan air kolam itu. Tetapi saudaraku, 38 tahun atau mungkin dia 35 tahun berada di kolam itu, Anda bisa bayangkan, dan tidak pernah menjadi orang yang pertama untuk bisa masuk dalam kolam itu. Sehingga dikatakan dia lumpuh terus sampai 38 tahun. Anda bisa bayangkan di situ, saudaraku, hampir 14.000 hari dia di dalam ketidakberdayaan. Saudara, 38 tahun bisa jadi hatinya menjadi keras karena tidak pernah bisa ada jawaban di sana. Saudara, seringkali kita 1 hari saja doa kita belum dijawab, kita sudah marah. 2 hari kita sudah kesel sama Tuhan. 3 hari kita sudah mulai keras hati kita. Lalu 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu. Kemudian ada seorang pendeta datang kepada orang ini dan berkata, kenapa sudah lama tidak ke gereja? Karena doaku nggak dijawab. Berapa lama? 1 minggu, sudah keras hatinya. Buat apa ke gereja? Buat apa Tuhan? Anda bayangkan ini orang 38 tahun atau kurang lebih hampir 14 hari. Saudara, dirinya tak berdaya. Dia melihat dan menerima kenyataan bahwa dirinya tak berdaya. Dia nggak bisa tolong dirinya sendiri. 38 tahun. Dan pada saat dia mengalami seperti itu, Yesus datang dan bertanya kepada dia. Menarik, saudara. Yesus datang dan bertanya kepada dia. Yang menarik bukan hanya Yesus datang dan bertanya kepada dia, tetapi jenis pertanyaannya juga aneh, saudaraku. Pertanyaannya begini, maukah engkau sembuh? Padahal Yesus Maha tahu. Dia ngerti 38 tahun dia menderita. Tapi pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Saudara, seringkali kita melihat pertanyaan ini aneh. Kalau ditanya, ya pasti bilang sembuh, mau sembuh dong. Wong sudah 38 tahun menderita. Oh, belum tentu, saudaraku. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tidak mungkin salah membuat pertanyaan. Kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Seringkali otak kita berkata begini, kan dia sudah 38 tahun menderita, menanti untuk dia mengalami pemulihan. Mestinya nggak perlu ditanya seperti itu dong, pasti dia mau. Belum tentu, saudaraku. Saya kasih contoh, saudara. Orang-orang yang sudah terbiasa hidup di dalam hal yang pada mulanya dia nggak sukai.
Tetapi dia lama-lama karena tidak ada perubahan, tidak ada yang menolong dia lakukan itu terus tiap hari demi ini. Walaupun pada mulanya tidak suka. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan sampai tahunan, sampai puluhan tahun. Dia sudah nyaman dengan hal yang seperti itu. Dia sudah nyaman dengan lumpuh duduk di kolam Bethesda. Dan dia menikmati di situ, lihat orang disembuhkan. Hanya lihat begitu aja setiap tahun, selama 38 tahun. Dia sudah nikmati itu. Saudara, belum tentu dia mau untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus tidak mungkin salah bertanya. Ketika dia bertanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang dalam sekali, saudara. Pertanyaan yang sangat dalam. Jadi yang sangat luar biasa dalamnya. Punya arti di dalam pertanyaan itu. Saudara, saya mau berkata, di situ ada banyak orang yang berkumpul di kolam Bethesda. Di sekitar kolam itu ada banyak orang berkumpul. Dan tetapi, saudara, mereka belum tentu ingin disembuhkan. Mungkin hanya sekedar kumpul aja. Dan belum tentu ingin disembuhkan. Bertahun-tahun dia tunggu itu, mungkin dia kalah terus. Selalu kalah, karena orang yang pertama yang masuk, yang sembuh setelah malaikat menggoncangkan kolam itu. Dan saudara, dia kalah, mungkin ada beberapa orang yang kalah terus. Dan lama-lama dia frustasi, dan dia nikmati aja di kolam itu. Duduk sambil ngomong begini, nasib ya nasib. Begitu. Dan terus, mungkin sudah patah arang, sudah tidak ada semangat. Dia melihat kenyataan tak berdaya. Jadi menurut saya, dan saya belajar ini, pertanyaan ini tidak salah, saudaraku. Pertanyaan ini tidak salah. Saudaraku, banyak orang yang bisa juga secara rohani datang ke gereja. Ada tubuhnya di gereja, tapi tidak benar-benar menginginkan pribadi Tuhan. Tentu ada, karena motivasinya banyak. Ada orang ke gereja dengan banyak motivasi juga. Ada orang berdoa juga dengan banyak motivasi. Belum tentu benar-benar menginginkan pribadi Tuhan. Nah, sama, saudaraku, ada banyak orang berkumpul di Bethesda itu, tapi belum tentu semuanya ingin disembuhkan. Saudara, sebab manusia itu punya banyak alasan. Dia melakukan banyak hal demi banyak alasan. Oh, saya ke gereja, Pak, karena saya berdoa, Pak, karena ada begitu banyak alasan dan belum tentu alasan itu tepat, saudaraku. Tetapi itulah manusia. Makanya pertanyaan Yesus ini sangat tepat, sangat luar biasa, sangat dalam artinya. Jadi menurut saya pertanyaan Yesus ini mengarah tepat pada akar persoalannya. Akar persoalan bahwa seolah-olah Tuhan berkata begini, engkau sudah lama berada di sini. 38 tahun, hai orang yang lumpuh, engkau ada di sini. Apakah engkau benar-benar merindukan kesembuhan? Atau sebaliknya engkau sudah nyaman dan engkau sudah menancapkan tubuhmu di sini. Keputusan untuk di sini dan selama di Bethesda saja. Sambil menikmati orang yang sembuh. Dan kemudian Anda lihat karena kenyataannya selalu kalah. Tidak punya pengharapan. Apa Anda hanya akan duduk di situ saja? Pertanyaan Yesus seolah-olah menyingkapkan di dalam hati orang lumpuh ini. Dua hal. Yaitu dia bertanya, engkau sudah lama di sini, hai orang lumpuh. Apakah engkau mau benar-benar disembuhkan? Atau engkau sudah nyaman dengan keadaanmu di kolam Bethesda ini? Dan dalam kondisi yang seperti ini. Dan engkau mau nikmati yang seperti ini. Jadi saudaraku, Yesus tidak mungkin salah dengan pertanyaan tersebut. Namun sebaliknya, pertanyaan itu memiliki arti yang sangat dalam. Mengungkapkan sesuatu yang terpendam di dalam hati orang lumpuh itu. Apa yang terpendam itu, saudara? Yesus Maha tahu, sekali lagi. Pertanyaan maukah engkau sembuh? Kepada orang lumpuh 38 tahun, tidak mungkin pertanyaan yang salah. Tetapi pertanyaan yang sangat dalam, yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati orang lumpuh ini. Selama 38 tahun dia lumpuh dan berada di kolam itu. Dan selalu dia kalah bersaing dan tidak disembuhkan selama 38 tahun. Saudaraku, ada banyak yang berkecamuk di dalam hati orang lumpuh ini. Seringkali saudara, pada saat kita ini benar-benar tak berdaya, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Sekian tahun lamanya mungkin. Atau mungkin berapa bulan lamanya. Atau berapa minggu lamanya. Yang paling tahu keadaan hati kita adalah kita sendiri. Saudara, belum tentu semua orang yang mengalami penderitaan dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Belum tentu semuanya merindukan pertolongan Tuhan saat itu. Kadang-kadang hatinya sudah mengeras.
Kadang-kadang hatinya sudah terlalu kaku dan tidak lagi mau percaya. Aku sudah tanggung sekian lama penderitaan ini. Buat apa sekarang ke Tuhan dan sebagainya. Hatinya keras. Nah, Tuhan yang tahu. Itu sebabnya sudah ketika Yesus bertanya tentang orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Itu bukan pertanyaan yang salah. Tetapi satu hal yang menyingkapkan yang terpendam di dalam hati orang lumpuh itu, saudaraku. Dia korek dulu, benarkah rindu betul dia? Dia korek betul sampai keluar pernyataan yang ada dalam hatinya. Saudara, saya memberikan 4 poin dari apa yang Yesus maksudkan tentang pertanyaan maukah engkau sembuh, untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di hati. Mungkin buat kita juga. Ada 4 hal. Yang pertama, saudara, ada banyak orang yang tidak ingin pertolongan Tuhan karena takut pada perubahan. Saudara, 38 tahun lumpuh. Itu bukan waktu yang pendek. 38 tahun dia menjalani hidup lumpuh. Dia tahu bagaimana caranya menangani hidupnya yang lumpuh itu. Yang tak berdaya itu. Sudah terbiasa begitu. Saudara, mungkin dia tidak menyukainya. Tapi sudah terbiasa. Ada banyak orang yang jalani hidup tidak menyukainya. Tapi sudah terbiasa. Saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang wanita. Yang dia pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Wanita panggilan. Dan saya bertemu dengan dia. Dan kemudian dia datang dan dia minta konseling. Dan saya bicara kepada dia. Saya bertanya kepada dia. Kamu suka enggak pekerjaan ini? Lalu dia bertanya, pada mulanya saya enggak suka, Pak. Di awal. Ini kepaksa karena masalah ekonomi. Kepaksa karena ditinggal pacar. Kepaksa karena sudah hamil duluan. Saudara, saya lakukan ini. Tapi lama-lama 10 tahun profesi ini dijalani. Dia berkata, lama-lama sudah terbiasa. Tidak bisa lagi. Mau ngubah hidup kita nggak bisa lagi. Untuk apa? Apakah orang percaya sama aku bahwa aku akan baik? Jadi sudah terbiasa. Saudara, pada mulanya dia tidak menyukai jenis itu, pekerjaan itu. Tetapi lama-lama karena dia jalani 10 tahun sudah terbiasa. Saudaraku, saya mau kasih tahu Tuhan itu maha mengerti. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya dan sebenarnya situasinya butuh pertolongan Tuhan. Tetapi pada saat itu dia tidak mau ditolong Tuhan. Ada. Pada saat itu sebenarnya dia butuh pertolongan, tapi tidak mau karena merasa sudah terbiasa. Karena merasa sudah, ya inilah jalan hidup saya. Contoh yang paling gampang adalah merokok seandainya. Pada awal merokok, mungkin Anda keselak, orang Jawa bilang. Ya kan? Terus aduh gak enak, keselak. Tapi lama-lama saudaraku, itu menjadi terbiasa. Dan ketika dia ingin lepas dari itu, mungkin tolong didoakan, datang kepada pendeta. Berkali-kali pendeta mendoakan, dia tidak ingin lepas. Padahal itu tidak cukup didoakan. Menurut saya keputusan aja dia. Ya, keputusan. Jadi mau ditengkeng, mau diapain, ya itu keputusannya dia aja. Tapi seringkali tidak bisa membuat keputusan. Kenapa? Sudah enak. Sudah jalani dengan biasa. Seperti itu. Seolah-olah inilah dunia saya, inilah rumah saya, inilah pijakan saya. Orang lumpuh ini juga bisa jadi tikar yang dia bawa, di Alkitab dikatakan dia duduk di tikar. Lalu tikar itu seperti rumah baginya. Di kolam dia pasang tikar, dia duduk di situ karena dia lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Ya ini seperti rumah abadinya. Dia gak mau pergi dari tikar itu. Kadang-kadang bisa seperti itu, makanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jadi seperti mengungkapkan sesuatu yang ada di hati. 38 tahun itu bisa menjadi keras hatinya. Jadi pertanyaan ini luar biasa. Maukah engkau sembuh? Kolam itu sudah menjadi habitatnya. Aduh, sudah suka di pinggir kolam ini. Sudah senang nikmati di kolam ini. Orang masuk ke kolam ketika malaikat menggoncangkan air dalam kolam itu. Orang masuk jebur, sembuh yang pertama. Sudah senang nikmati gitu aja. Toh saya nggak bisa bawa diri saya ke sana. Saudara,
Seringkali kita juga bisa seperti ini, saudaraku. Sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, di titik di mana kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Seringkali hati kita ini menjadi keras. Itu sebabnya kalau Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Itu bukan bicara soal sekedar kasat mata. Loh gimana toh? Wong dia sakit sudah 38 tahun. Ya kalau ditanya begitu ya pasti mau. Belum tentu, saudaraku. Kadang-kadang ada hal yang ada di hati kita yang terpendam. Ada luka, ada kekecewaan yang dalam. Sehingga tidak mau ditolong. Itu sebabnya pertanyaan itu sangat relevan sekali. Nah, saya berdoa hari ini, siapapun saudara, mungkin kau sudah lama mengalami situasi yang seperti yang Alkitab katakan ini. Tapi saya mau berkata kepada, jangan keraskan hatimu, sebab Tuhan sudah lama menanti Anda untuk menolong Anda. Saudaraku. Dan yang kedua, untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam hati. Kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya Tuhan ingin mengorek kembali bahwa betul-betul supaya orang yang lumpuh ini jujur dan betul-betul mau. Sudah sebab begini saudara, ada orang yang tidak ingin pertolongan karena orang itu mengingkari kenyataan. Maksudnya gimana Pak? 38 tahun lumpuh bisa muncul sebuah konsep baru dalam hidup atau paradigma, yaitu akhirnya kita kehilangan konsep yang sehat. Contoh tadi yang saya gambarkan, seorang wanita yang pelacur tadi, wanita panggilan itu. Konsep hidupnya jadi tidak sehat. Dia merasa bahwa itu wajar. Bisa ngerti maksud saya saudara? Konsep barunya ini bisa jadi muncul sesuatu yang tidak sehat. Karena dia sudah 10 tahun jalani hidup seperti itu. Dan sudah biasa. Muncul konsep baru. Jadi kehilangan konsep yang sehat. Dia menghabiskan hari-harinya hanya berpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Seperti ikatan begitu. Baginya itu normal. Baginya itu normal. Jadi dia mengingkari kenyataan bahwa dia butuh pertolongan. Saudaraku, singkat cerita, wanita yang konseling dengan saya itu akhirnya sampai ketika kita tuntun untuk dia berani tinggalkan itu dan membuat keputusan yang baru untuk terima Yesus, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa itu sudah dia jalani. Dia muncul konsep yang baru dalam pikirannya. Itulah yang benar menurut dia. Tapi itu konsep yang tidak sehat. Ada begitu banyak hal. Sebenarnya Yesus menunggu kita. Ingin menolong kita dan membantu kita. Tapi seringkali muncul konsep yang baru. Yang tidak sehat. Yang tidak wajar menurut Tuhan. Yang tidak wajar seharusnya sebagai manusia yang normal. Itu seringkali menjadi konsep yang begitu kuat. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa lakukan seperti itu. Jadi saudaraku, ada banyak hal ketika Yesus bertanya seperti ini. Itu sangat dalam artinya. Maukah engkau sembuh? Pada mulanya ketika saya baca Alkitab ini, lucu ya Tuhan ini. Udah tahu 38 tahun sakit dan pasti kepengen sembuh. Kok pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Mestinya kan pertanyaannya begini. Hai orang lumpuh, tidak usah ditanya, mari datang kepadaku, aku akan sembuhkan. Kan begitu kan, selesai. Tapi kenapa dia bertanya? Karena Tuhan ingin orang lumpuh ini keluar dari sesuatu yang mungkin mengikat hidupnya selama 38 tahun. Dari sebuah konsep-konsep yang salah tentang apa yang dia alami. Dan saya berkata kepada saudara hari ini, siapapun saudara dari mimbar ini, yang kau mengalami bahwa dirimu tidak bisa menolong dirimu sendiri, bersyukurlah sebab Tuhan menanti Anda. Dan yang terpenting saudara, Anda tanggapi apa yang Tuhan inginkan buat Anda untuk Tuhan menolong hidup Anda. Dan yang ketiga saudaraku, yang ketiga, ada kemungkinan orang tidak mau ditolong, itu malu dengan dirinya dan dengan keadaannya. Saudaraku, 38 tahun lumpuh membuat sudah capek. Saudara, saya mencoba mempraktekkan ya. Kemarin di ruang belajar saya gambarkan ini yang lumpuh nih saya. Lalu saya bersila ya, kaki saya begini. Terus kemudian saya mencoba geser-geser gitu. Susahnya setengah mati saudara. Dan itu 38 tahun. 38 tahun dia jalani.
sudah capek, sudah letih. Keadaannya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Belum lagi dilihat banyak orang di sekitar kolam Bethesda itu. Banyak orang lihatin, si lumpuh lagi. Setiap kali datang ke sini, ketemu si lumpuh lagi. 38 tahun. Artinya apa? Malu dia. Di situ terus ngerepotin banyak orang, mungkin. Dan dia merasa malu. Saudara, ketika Tuhan ingin menolong, bisa jadi, saudara, dia malu dengan dirinya, dengan keadaannya. Sebab saudaraku, meminta tolong dan menerima pertolongan itu membutuhkan kerendahan hati. Betul enggak, saudaraku? Ya, sekali lagi, meminta tolong dan menerima pertolongan itu membutuhkan kerendahan hati. Saudaraku, jadi sebenarnya yang diungkap oleh Tuhan tentang pertanyaan, lewat pertanyaan maukah engkau sembuh ini dalam sekali. Jadi sebenarnya dia betul-betul ingin tahu dari pernyataan si lumpuh ini. Walaupun akhirnya sembuh memang si lumpuh itu. Tapi ada prosesnya dari pertanyaan itu yang tidak mudah. Seringkali kalau kita baca Alkitab kan dengan mudahnya berkata, oh sembuh, gampang ya. Ada proses, orang yang sakit lumpuh 38 tahun, itu pergumulannya ada di sini, saudara, di hati, di dalam, macam-macam berkecamuk di dalamnya. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan yang mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati si lumpuh itu. Dan saya berkata, saudaraku, hari ini Tuhan menanti untuk menolong Anda. Ketika engkau di titik di mana engkau tidak bisa menolong diri Anda sendiri. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Sebab untuk bisa meminta tolong kepada Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan, itu dibutuhkan kerendahan hati. Dan saya berdoa supaya kita semua menjadi orang yang rendah hati. Di saat kita tidak lagi bisa menolong diri kita sendiri, mari kita meminta tolong kepada Tuhan dan menerima pertolongan dari Tuhan. Dan dua-duanya dibutuhkan kerendahan hati. Saudaraku, dan yang keempat, untuk mengungkapkan pertanyaan ini. Jadi saya khotbah hari ini hanya untuk mengungkapkan pertanyaan, maukah kau sembuh? Jadi yang keempat, ada kemungkinan orang tidak ingin ditolong karena merasa sudah tidak ada jalan lain lagi. Tidak ada jalan lain lagi. Kau tawarkan aku pertolongan, kamu tawarkan aku pertolongan. Tidak bisa, sudah aku coba semuanya, tidak bisa. Saudaraku, ada satu pernyataan yang luar biasa. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ini adalah jawaban si lumpuh ini. Yohanes 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabilanya airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi saudaraku, dia jawab ketika Yesus, maukah engkau sembuh? Dia ngomong, Tuhan, gak ada jalan lain. Aku ini sudah lama di kolam ini. Setiap kali aku mencoba menuju kolam, ketika air itu goncang, digoncangkan oleh malaikat. Selalu saya kedahuluan orang lain. Dan aku selalu tidak pernah bisa sampai ke kolam itu. Dan ini puluhan tahun, saudaraku. Jadi tidak ada jalan lain. Saya nggak mungkin bisa. Saudaraku, artinya betul-betul dia ngomong, Tuhan, ini habis sudah. Saya nggak ada jalan lagi. Saya nggak bisa tolong diri saya sendiri. Saudaraku, tapi kalau Anda perhatikan di kisah itu, yang menarik adalah, selalu kita lihat endingnya ya. Endingnya si lumpuh disembuh. Ternyata apa yang dia pikir tidak ada jalan, Tuhan itu selalu ada jalan. Apa yang dia pikir aku tidak bisa, Tuhan selalu berkata, Tuhan bisa. Jadi ini yang menarik, saudaraku. Tuhan itu ketika memberikan pertanyaan, maukah kau sembuh? Sedalam itu prosesnya sebenarnya. Jadi tidak semudah kalau Anda baca Alkitab, dengan mudah, cepat sekali ya prosesnya. Oh enggak, ada sesuatu yang di dalam, yang Tuhan mau buka, yang terpendam di dalam hati orang lumpuh ini. Itu sebabnya kalau sampai orang lumpuh itu berkata, dia nuruti semua yang Tuhan katakan, berarti dia adalah orang yang rendah hati,
yang mau ditolong dan meminta tolong. Sebab karena untuk bisa meminta tolong dan menerima pertolongan itu dibutuhkan kerendahan hati. Nah saudara, dalam kisah ini saya bersyukur kisah orang lumpuh ini akhirnya diceritakan sembuh dari lumpuhnya. Dahulu waktu dia lumpuh, batas dunianya itu hanya kelima serambi kolam Bethesda. Itu batas dunianya. Kemana-mana cuma duduk ini, dia liatin sejauh mata memandang cuma 5 serambi daripada kolam Bethesda itu. Itu dunianya yang mengelilingi dia pada waktu dia lumpuh. Tetapi setelah ia sembuh, batas hidup dia yang pada mulanya hanya kelima serambi itu runtuh dan akhirnya menjadi sejauh mata memandang. Kemanapun dia pergi, dia memandang itu dunianya. Artinya dia tidak dibatasi lagi dengan dunianya sebelumnya yang hanya sebatas 5 serambi di kolam Bethesda itu. Sekarang dia sejauh mata memandang, dia lihat itu semuanya. Jadi dia bisa pergi kemanapun dia mau, dia bisa melakukan apapun dia mau. Dia bebas pada saat itu. Tapi ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, Yesus ketika menyembuhkan orang lumpuh ini, ketidakberdayaan orang lumpuh ini, ketika orang lumpuh tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan dia lakukan dengan pertolongannya, dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan menyembuhkan melalui kuasa Tuhan. Menyembuhkan melalui kuasa Tuhan. Artinya apa? Di situ betul-betul orang lumpuh tidak punya andil apa-apa. Kuasa Tuhan saja yang menyembuhkan. Lalu kemudian, cara yang kedua, dia menguatkan orang ini. Jadi Yesus menguatkan orang yang lumpuh ini untuk mentaati perintahnya. Perintahnya apa? Kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-8. Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, jadi pertama cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dari keterbatasannya melalui kuasa Tuhan. Orang lumpuh tidak punya andil apa-apa. Tapi yang kedua, dia menguatkan orang ini dalam mentaati perintahnya untuk berdiri dan berjalan. Jadi ketaatan di situ. Jadi ada 3 kata kerja dalam satu kalimat ini, dalam ayat yang ke-8. Bangunlah, angkatlah, berjalanlah. Jadi ada 3 kata kerja. Kesembuhannya kuasa Tuhan murni. Tetapi Tuhan menguatkan orang lumpuh ini untuk aktif melakukan sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Tepat apa yang Tuhan perintahkan. Bangunlah, angkatlah, dan berjalanlah. Dan saya mau berkata kepada saudara, ini penting buat kita. Dan ketika si lumpuh ini mentaati, dia mulai bangkit dan bangun, dia angkat tilamnya itu dan berjalanlah. Artinya apa? Dia benar-benar mau sembuh. Katakan amin, saudara. Sebab kalau orang tidak mau sembuh, dan proses-prosesnya ada banyak tadi di hati keras, dia nggak akan taat, dia nggak akan melakukan. Mana mungkin? Kan sudah aku coba untuk begini nggak bisa. Aku mencoba untuk menggeserkan tubuhku nggak bisa. Kok pertanyaannya mau sembuh dan memerintahkan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana mungkin? Tapi dia taat, saudara. Dia taat. Dan ketika dia lakukan itu, maka benar-benar kesembuhan itu yang Tuhan sudah sediakan itu terjadi di dalam hidupnya. Jadi saudaraku, Yesus menggerakkan orang lumpuh ini dari pasif menjadi aktif. Saya berkata saudaraku, bahwa ketika kita di posisi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa menolong diri kita sendiri, bukan berarti kita pasif. Dan kita butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan selalu menanti kita setiap waktu. Dan ketika dia berkata-kata, ketika Anda berkata, Tuhan tolong aku. Dan dia berfirman, lakukan persis apa yang dia lakukan, yang dia perintahkan. Maka engkau akan bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya tutup dengan ini saudaraku. Sesungguhnya ketika kita sudah tidak berdaya, dan tidak lagi ada kekuatan di dalam diri kita, yang tersisa pun sudah enggak ada. Hal tersebut bukanlah akhir segala-galanya.
Tetapi Tuhan menanti-nanti kita untuk memberi pertolongannya dan menguatkan kita dalam mentaati apa yang Dia perintahkan. Justru di saat kita tak berdaya dan tidak pernah bisa lagi menolong diri kita sendiri, Tuhan sudah lama menanti-nanti kita, menunggu pertolongannya. Dan Dia bukan hanya menolong kita begitu saja, tapi Dia memberikan kekuatan, menguatkan kita lewat perintah-perintahnya untuk kita lakukan. Dan ketika si lumpuh ini melakukan persis apa yang Yesus katakan, bangun, angkat tilam, dan berjalanlah. Dia tepat lakukan itu. Tuhan langsung dari pernyataan itu, lewat tindakan si lumpuh itu, mentaati apa yang Tuhan katakan, Tuhan tahu memang dia benar-benar mau sembuh. Saya mau berkata pertanyaan yang simpel buat saya, maukah engkau ditolong Tuhan hari-hari ini? Tidak semudah engkau menjawab, mau. Tapi kadang-kadang setengah hati kita maunya. Tapi mari kita belajar untuk jujur dengan diri kita. Di masa-masa kita tidak bisa lagi menolong diri kita sendiri, dibutuhkan kerendahan hati. Sebab untuk bisa meminta tolong dan menerima pertolongan Tuhan, itu dibutuhkan kerendahan hati. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong Anda di setiap situasi apapun dalam hidup Anda. Dan tidak ada kalimat kiamat, dan tidak ada kalimat berakhir, tidak ada kalimat sudah habis, tidak ada. Justru di titik seperti itulah Tuhan menunggu dan menanti-nanti Anda untuk menolong dan memberikan harapan yang baru di dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana ini. Kami terus berdoa supaya umat-Mu menangkap pesan ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu menanti-nanti setiap kami. Bahkan ada di antara kami mungkin sudah tidak bisa menolong diri kami sendiri. Mungkin sekian lama, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun, kami tidak pernah bisa menolong dari keadaan kami. Dan bahkan kami tidak pernah bisa lakukan dengan sendiri, kekuatan sendiri. Saya berkata kepada saudara hari ini, Tuhan itu mengasihi engkau. Dan Tuhan menanti-nanti untuk menolong Anda. Dan saya berdoa hari ini, milikilah hati yang rendah hati. Dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Sebab orang yang meminta pertolongan dan menerima pertolongan, itu membutuhkan kerendahan hati. Supaya itu terjadi. Untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Setiap umat-Mu akan diberkati Tuhan. Setiap umat-Mu akan menemukan Engkau di saat-saat yang sulit dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka yatim dan piatu. Tapi Engkau selalu ada buat mereka. Dan Engkau selalu setia dan menanti saatnya di mana Engkau memberikan pertolongan secara nyata. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan iman kita katakan, walau 1000 obat di sisiku, kau tetaplah
Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Thank you Jesus, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Yesus. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Kau beserta dengan kami Yesus, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jemaat yang akan memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Untuk perpuluhan, Bank Danamon atas nama Jemaat Kristen Indonesia Maranatha, nomor rekening 3619754157. Untuk persembahan, Bank Danamon atas nama Jemaat Kristen Indonesia Maranatha, nomor rekening 3619754223. Atau jika jemaat masih kesulitan, sementara waktu ini jemaat dapat mentransfer ke rekening berikut. Perpuluhan BCA atas nama Meyanto, nomor rekening 0200317131. Persembahan BCA atas nama Yunitasari, nomor rekening 222051961. Dan bagi jemaat yang tidak memiliki rekening bank, dapat menyerahkan secara langsung kepada Pendeta Muda Umi Daryani atau Pendeta Muda Kesia Yunitasari. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi dan menabur untuk membantu saudara seiman dengan memberikan paket sembako. Periode kedua telah didistribusikan kepada jemaat yang membutuhkan. Jemaat dapat menghubungi nomor 081 901 727655 untuk pertanyaan dan informasi yang berkaitan dengan gereja. Kabar gembira, saat ini audio ibadah online kita dapat didengar dan dinikmati melalui siaran radio Sahabat Sejati di gelombang 107.7 FM pada hari Minggu setiap pukul 10 pagi. Pokok doa minggu ini adalah jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kesehatan, dan ekonomi bangsa Indonesia segera pulih, tim medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19.
Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam ibadah ini, baik lewat pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahan adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, yang ingin memberikan persembahan, tak persembahan apapun itu, kami akan tayangkan nomor rekening yang ada, dan Anda bisa perhatikan di layar, dan Anda bisa memberi dan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati atas kemurahan hati dan kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri di rumah masing-masing dan kita ucapkan visi besar gereja kita GKI Maranatha. Bangkit jadilah kuat dan bersinar. 1, 2, 3. Bangkit jadilah kuat dan bersinar. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Dan mari kita ucapkan juga visi gereja kita tahun ini. Mempersiapkan pahlawan melahirkan generasi terang. 1, 2, 3. Mempersiapkan pahlawan melahirkan generasi terang. Sekali lagi mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada ketika mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang memiliki pergumulan, Tuhan campur tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan-Mu terulur kepada mereka. Dan menjamah dan memulihkan dan menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah, tetapi kami berdoa bahwa Engkau berdaulat di atas semuanya. Engkau bekerja sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami. Engkau terus mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu dengan sempurna. Dan Engkau menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Semua orang yang terlibat dalam menangani kasus COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Dan penyertaan yang sempurna. Tuhan juga memberkati para dokter dan para medis yang menangani semuanya Tuhan. Bahkan satuan gugus depan juga Tuhan memberkati mereka. Berikan kesehatan dan perlindungan yang nyata atas mereka. Tuhan tolonglah mereka dan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang terpapar COVID-19. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang sedang mengisolasi diri. Tuhan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan menolong mereka dengan sempurna juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah, dan umat kepunyaan Allah. Biarlah kiranya ketika Engkau meninggalkan tempat ini, dan kembali ke rumah masing-masing, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Anda diberkati dengan khotbah minggu ini. Anda dapat mendengarkan kembali di semua digital platform seperti Spotify, Joox, dan juga Revival. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.